Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Baik itu kenikmatan kesehatan, kesempatan, rezeki yang berlimpah, dan terutama yakni kenikmatan iman dan Islam. Dan alhamdulillah dengan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan juga bulan penuh ampunan. Baik pemirsa dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya Hajrin Kaso yang akan senantiasa menemani sahur Anda dalam program Teman Sahur. Dan untuk menemani sahur para jamaah pemirsa dakwah Sultan dimanapun yang berada, kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat luar biasa, Ustaz, yakni puasa dan keimanan yang hakiki. Untuk itu sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Al-Ustaz tentang apa sebenarnya korelasi antara puasa dan juga keimanan yang hakiki. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Wasyukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Pemirsa yang mudah-mudahan pada puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini Allah limpahkan berbagai karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, keimanan dan keislaman kita untuk dapat sekuat tenaga untuk melaksanakan salah satu perintah Allah sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, di mana ayat tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini berisi perintah berpuasa yang diawali dengan sapaan kepada kita semua, hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, terkait dengan sapaan ini dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman, di mana di dalam kitab Badail Al-Ma'ani ayat Al-Syam At-Tadabbur wa Tahlil, Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar menyatakan salah satu faidah dari diawalinya perintah berpuasa dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk menunjukkan bahwa puasa merupakan konsekuensi dari keimanan kita semua. Jadi ini memang seruan secara khusus hanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah, maka apa? Konsekuensi dari keimanan itu ketika Allah memerintahkan kepada kita supaya memiliki ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat iman ini adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan atau dibuktikan dengan amal perbuatan.
Demikian. Jadi iman itu harus apa? Tertanam di dalam hati kita semua dan dibenarkan dibuktikan dalam amal perbuatan. Karena banyak perintah di dalam Al-Qur'an. Kurang lebih ada 60 terkait dengan antara amanu wa amilus sholihah itu saling berkaitan, bahwa iman dengan amal soleh itu adalah satu paket. Jadi tidak dibiarkan orang mengaku beriman, tapi harus melakukan satu aktivitas yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Di mana Al-Hasan pernah mengatakan innal iman laysa bi tahali wala bi tamani, innal iman ma waqa'a bi qalbi was-sadaqatu aman. Nah, sesungguhnya iman itu bukanlah kata-kata yang hanya manis dan bukan angan-angan belaka. Sungguh iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Atau dengan kata lain, dia orang yang beriman itu melakukan amal soleh. Nah, dalam Lisanul Arab Ibnu Manzur mengatakan bahwa Imam Al-Jajjad menjelaskan definisi imam itu dengan ungkapan al-imanu izahul khususi wal qubuli syar'iyati walimma atabihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa itiqadihi wa tadiqihi biqalbi. Jadi iman itu adalah memperlihatkan ketundukan dan penerimaan pada syariat Allah dan segala yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disertai dengan meyakini dan membenarkan dengan hatinya. Jadi memang harus iman itu adalah yang memperlihatkan ketundukan kita kepada perintah Allah dan penerimaan pada syariat Allah dengan segala yang dibawa oleh baginda Nabi, yang disertai dengan meyakini dan membenarkan dengan hati. Di mana di surat Al-Asr ayat 7 bahwa Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka fakhudhu ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Nah, terkait dengan puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menerima perintah puasa sedemikian rupa untuk apa? Diikuti oleh orang-orang yang mengikuti, yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang beriman itu, yang iman dengan sebenarnya akan membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh, yaitu ketundukan, kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ia itu berpuasa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Beriman kepada selainnya. Nah, inilah hakikat dari pembuktian iman kita ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk tunduk taat kepada apa yang diperintahkan kepada kita semua. Karena itu kita akan menjumpai betapa banyak. Jadi ungkapan iman itu di dalam Al-Quran yang selalu disertakan dengan ungkapan amal soleh. Sebagaimana tadi saya sampaikan, terdapat 60 kali ungkapan amanu wa amilus sholihah. Nah, oleh karenanya orang yang beriman dengan sebenarnya iman adalah orang yang mau menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya, menyelesaikan problematika kehidupannya, harus rujuk kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman dengan sebenarnya iman adalah orang yang ridho dihukumi dengan hukum Allah. Dalam hatinya tidak ada rasa apa? Maksudnya ada rasa maksudnya terpaksa gitu. Jadi harus menerima dengan
qanaat, lapang dada. Jadi oleh karenanya orang yang beriman dengan sebenarnya iman adalah orang yang berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, maksudnya baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi harus apa? Karena apa? Satu amal soleh yang diterima itu berupa puasa itu harus memiliki dua syarat. Pertama, dia harus ikhlas. Yang kedua, shawab, sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Jadi apa? Tuntutan kepada orang beriman itu harus apa? Harus menjadikan diri itu menerima seluruh perintah kepada orang-orang yang beriman itu untuk menerima tanpa paksaan, lapang dada, menerima dengan sepenuh jiwanya dia. Jadi orang-orang yang beriman dengan sebenarnya iman adalah orang yang tidak memilih pilihan lain, maksudnya. Ketika sudah ada ketentuan Allah dan Rasulnya, ketika bermuamalah, dia tidak akan mengambil sistem yang lain. Karena apa? Dalam Islam memiliki seperangkat aturan tentang muamalah gitu, antar manusia. Ketika berpolitik pun dia harus memiliki apa? Aturan yang diatur oleh syariat Islam tentang bagaimana tata cara itu berpolitik, mengangkat pemimpin misalnya intikhabul imam. Jadi mau ngangkat pemimpin itu ada tata caranya, ada semuanya. Misalnya cara dengan bai'ah. Nah ini apa? Iman. Jadi memang orang-orang yang apa diperintahkan itu bukan hanya berpuasa saja. Apapun yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, di mana kita kehidupannya harus menjadikan kehidupan yang distandarisasikan oleh perintah Allah dan perintah baginda Nabi Muhammad SAW, ini harus ditaati dengan setaat-taatnya, tanpa ada apa? Pilihan dalam urusan dia. Jadi inilah yang harus kita pahami. Karena apa? Karena dalam hal ini tidak dibiarkan orang hanya mengimani Allah, hanya mengimani baginda Nabi Muhammad SAW tanpa melakukan amal soleh. Karena di surat Al-Ahzab ayat 36 itu tidak ada kepatutan bagi orang yang beriman, yang laki-laki maupun perempuan, di mana Allah berfirman, wa makana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan tidak patut bagi mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasul amran, jika Allah dan Rasulnya menetapkan ketetapan, ayakunna lahumul khiyara min amrihim, maka akan ada bagi mereka pilihan dalam urusannya. Jadi wa may yasillahi wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dia telah ditetapkan telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah dikatakan tidak pantas, jadi tidak apa? Tidak pantas orang beriman itu ketika Allah memerintahkan dia mencari pilihan. Misalnya dengan tidak berpuasa tanpa alasan. Dia membuat pilihan dengan apa? Mencari alasan supaya tidak bisa tidak berpuasa. Nah ini harus dipahami jelas bahwa konsekuensi iman itu harus ada apa? Ada perilaku, ada aktivitas yang harus dilakukan supaya apa? Bahwa hakikat iman itu bisa tercapai oleh kita semua. Dan apa? La'alakum tatakun, itu adalah apa? Hasil dari apa? Konsekuensi dari keimanan tersebut. Karena itu harus diusahakan dengan apa? Sepenuh hati dan sepenuh jiwanya untuk melakukan dengan
kesabaran, dengan keikhlasan. Ada punya sifat qanaat di dalam. Terbentuknya mafahim, terbentuknya makoi standarisasi dengan Al-Quran wa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sifat qanaat sebagaimana di surat An-Nisa yang tadi disebutkan. Masya Allah. Nah, hal inilah yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Karena apa? Islam itu bukan hanya mengatur urusan hanya berpuasa. Ada perintah-perintah lain yang harus dilakukan, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai kaum muslimin. Karena kalau kita hanya berpikir tentang puasa tanpa sistem ada yang menjaganya, maka orang boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa tanpa ada sanksi terhadap setiap individu-individu yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan kaum muslimin yang pada hari ini melaksanakan puasa dengan penuh semangat, berharap dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Diterima amal perbuatan dia. Jadi di dalam satu hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa saya berpuasa man shoma ramadan di bulan Ramadan dengan imanan dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh untuk mencapai meraih keridhaan Allah, maka apa? Akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini luar biasa. Bahwa di bulan Ramadan ini adalah di mana bulan itu potensi untuk mendapatkan berbagai kebaikan faedah amal yang sangat banyak itu Allah tetapkan di satu bulan ini, di mana wajibnya itu akan dilipat gandakan, sunnahnya akan dilipat gandakan, semua aktivitas apapun yang ada pada diri kita ketika melakukan amal soleh itu akan Allah limpahkan dengan kelipatan yang luar biasa di sisi Allah. Baik. Hingga dari puasa ke puasa berikutnya dosa-dosa kecilnya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan amin. Baik, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Pemirsa dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kita telah sama-sama mendengarkan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Ustadz Aman Abu Fattah, bagaimana korelasi antara puasa dan juga keimanan yang hakiki. Bahwasanya puasa ini akan membentuk kita agar senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena konsekuensi keimanan tadi, Ustaz ya. Dan yang luar biasanya, saya juga baru tahu, Ustaz, karena selama ini saya ketika mendengarkan ceramah-ceramah tentang puasa Ramadan, ada yang unik dari penjelasan Ustaz tadi, bahwa bulan puasa ini bagaimana menjadikan kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya tunduk terhadap puasanya saja, tetapi bagaimana dengan konsekuensi keimanan tadi menjadikan kita itu tunduk terhadap seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Itu Ustadz, bagaimana penjelasan yang lebih rinci lagi, Ustadz? Apa yang akan terjadi kepada kita kalau kita itu hanya puasa di bulan suci Ramadan dan kita soleh hanya di bulan suci Ramadan, dan kesolehannya itu hanya sekedar puasa saja, tetapi pada perkara-perkara syariat yang lainnya itu kita abai, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya sebagaimana tadi saya sampaikan di surah Al-Ahzab ayat 36 tadi, bahwanya tidak ada kepatutan bagi mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah menetapkan satu ketetapan kepada kita semua nih, orang-orang yang beriman, untuk melakukan satu aktivitas dengan sepenuh kerelaan, dengan tanpa ada pilihan dalam urusannya, maka hal ini menjadi konsekuensi dan pembuktian bagi orang-orang yang
tidak dibiarkan dia mengaku beriman Masya Allah. dengan apa lisan dia. Harus ada pembuktian dari amal perbuatan dia. Karena apa? Di dalam ayat tadi bahwa tidak pantas. Wa maka lil mu'minin wal mu'minat. Tidak pantas bagi mukmin, maksudnya tidak pantas disebut sebagai mukmin laki-laki maupun perempuan, iza qadallahu wa rasul amran, jika Allah dan Rasulnya menetapkan ketetapan, ayakuna lahum khiyarun min amrihim, akan ada bagi mereka pilihan dalam urusannya. Nah, bukan hanya puasa, tapi ada apa? Seluruh apa? Hal kehidupan kita, bahwa Islam itu adalah kamil, samil, sempurna, komprehensif, mengatur dari A sampai Z tentang urusan manusia ini. Masya Allah. Dan diciptakan manusia itu tidak dibiarkan, tapi telah diberikan seperangkat aturan untuk apa? Menyenangkan hidup dia di dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi orang-orang yang memiliki kesadaran atau Islam bahwa Islam itu adalah yang sempurna, yang menyelesaikan problematika dia di dunia dan akhirat, dia harus bagaimana memahami kehidupan itu kesesuaian atau tidaknya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus apa? Dipahami. Kalau tidak dipahami, maka bisa jadi kita terjebak dalam satu kondisi kehidupan yang tidak didasarkan kepada syariat Allah. Masya Allah. Nggak tahunya kita salah jalan dalam menapaktirasi kehidupan kita semua. Nah, ini menjadi permasalahan yang terjadi perselisihan di antara manusia. Inilah yang harus diselesaikan oleh kita semua sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik. Berarti Ustadz, harusnya ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, harusnya keimanan kita itu bertambah, Ustadz ya. Dan keimanan itu implementasinya adalah bagaimana kita agar tunduk setunduk-tunduknya terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rahasianya agar kita bisa meraih derajat ketakwaan di sisi Allah. Ketika di bulan Ramadan dengan lisan dengan berbagai kebaikan, falyaqul khairan, ketika melakukan amal perbuatan selalu bagaimana dia bukan hanya melaksanakan perkara-perkara wajibnya, tapi nafilah-nafilahnya. Masya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah dakwah Sultan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustaz Aman Mukhtar yang telah menemani sahur kita di sahur yang pertama ini. Semoga sahur kita yang pertama ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengajak kepada jamaah dakwah Sultan dimanapun kita berada agar bisa membantu channel ini, channel dakwah, subscribe dan juga menekan tombol lonceng notifikasi agar setiap konten-konten dakwah yang dilakukan oleh dakwah Sultan bisa membersamai kita sekalian. Jadi sekali lagi mohon di subscribe dan juga notifikasi loncengnya diklik. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di program teman sahur di sahur-sahur selanjutnya insya Allah. Dan dari saya sebagai host pada program teman sahur kali ini mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah membersamai dari awal tadi dan sampai akhir ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini hingga akhir nanti dan berjumpa dengan bulan Syawal, yakni berjumpa dengan hari raya Idul Fitri insyaallah. Dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam program tadi ini ada hal-hal yang kurang pantas ataupun ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam,